Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi hari ini kita beribadah secara online. Mari kita semua, kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk menerima berkat rohani pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, dimanapun Anda berada, saya percaya kita semua diberi kesehatan, kekuatan, amin. Amin. Di dalam ibadah kali ini saya berikan satu ayat di dalam 1 Tawarin 16 ayat 31. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Amin. 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 Hanya bagi Tuhan saja, Dia yang layak terima pujian kita. Bagi Dia yang memerintah. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Benar Tuhan yang bertahta, surga bumi sujud menyembah Dia. Sampaikan kepada Tuhan, bagi Dia yang memerintah, Engkau layak terima segala pujian bagi Dia yang
Mari kita memuji Tuhan. Saya percaya kita semua merasakan sukacita yang baru, amin. Anggur yang baru Tuhan berikan. Seperti sungai sukacita yang Tuhan berikan. Mengalir dalam hati kita, dalam jiwa kita dan dalam roh kita. Mari kita lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sampaikan, Yesus, Engkau sungguh baik. Namamu sungguh indah Tuhan. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang nyata. Dalam hidup kita Dia hadir setiap saat. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Katakan pada Dia. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sampaikan kepadanya, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau
Kami mengucap syukur Engkau Allah yang baik, selalu baik buat kami. Engkau Yesus pribadi yang manis Tuhan. Tanpamu Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Engkaulah pujaan hati kami. Engkaulah tempat perteduhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami naikkan pujian penyembahan kepada nama Yesus saja. Terima kasih Bapa, terima kasih kami siap mendengarkan firman Allah. Kiranya Kau mengurapi beliau yang akan menyampaikannya. Biar firman Tuhan disampaikan, kami percaya memberikan kebebasan, kelepasan buat kami. Tuhan bukakan mata rohani kami untuk bisa menangkap firman Tuhan. Dan itu menjadi rema Tuhan buat kami jalan ke depan bersama Tuhan. Memperoleh kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan urapan-Mu atas beliau yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan pujian penyembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Jemaat MDC Bogor, MDC Depok, dan juga MDC Tangsel. Senang sekali bisa menyapa jemaat, rekan-rekan semua dalam ibadah online ini. Topik ibadah pada minggu ini yang akan coba kita dalami adalah masalah otoritas firman Allah. Bagaimana Alkitab dijadikan sesuatu yang berwibawa dan yang mengatur seluruh hidup kita. Sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama memohon anugerah dan tuntunan daripada Roh Kudus. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman. Roh Kudus, mampukan hamba berbicara sederhana, urapi juga telinga jemaat yang mendengar, sehingga kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Di atas segala-galanya jadikan kami pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teks yang akan kita pakai sebagai perenungan pada hari Minggu ini terdapat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 dan 17. Bagi jemaat, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang membawa Alkitab, silakan membukanya dan saya akan membacakan. Jemaat bisa menyimak. Bagaimana kata-katanya? Seperti ini. Ayat 10 dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium, serta di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bingkai daripada 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17 adalah untuk menggambarkan perbedaan dengan bagian yang mengawalinya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9,
Paulus menggambarkan tentang kondisi masyarakat yang ada pada masa tersebut. Bagaimana kondisinya? Teks mengungkapkan bahwa mereka lebih cenderung tunduk dan dibimbing hidup mereka oleh hawa nafsu. Mereka menjadi hamba uang, itu diungkapkan di dalam teks. Lebih cenderung tertuju kepada diri mereka sendiri, mereka mengasihi diri mereka sendiri, sehingga mereka melakukan hampir semua perbuatan buruk di dalam hidup mereka. Timbul pertanyaan, apakah orang yang seperti ini yang hidup pada zaman ketika Paulus menuliskan surat kepada Timotius, mereka lupa beribadah? Alkitab mengatakan mereka tetap beribadah. Tetapi ibadah yang mereka lakukan itu hanya sebatas legalitas. Akibatnya mereka kehilangan kekuatan, esensi, kuasa daripada ibadah tersebut. Dan ibadah tidak pernah berdampak di dalam hidup mereka. Hidup mereka adalah hidup yang dikuasai dengan hawa nafsu, syarat dengan perbuatan buruk, syarat dengan perbuatan jahat. Masuk di dalam teks yang baru kita telaah, 2 Timotius 3 ayat 10-17. Paulus mengkontraskan antara masyarakat yang ada pada masa tersebut dengan seorang figur yang bernama Timotius. Dan Paulus mengatakan, Timotius, engkau tidak bersikap seperti itu. Benar, engkau hidup dalam satu zaman masyarakat yang memilih untuk cenderung tunduk menjadikan nafsu sebagai otoritas mereka. Tetapi engkau tidak. Paulus mengatakan, engkau lebih memilih untuk meneladaniku. Dan engkau mengambil bagian di dalam penderitaan berita Injil. Aku sendiri mengalami penderitaan dalam berita Injil tersebut. Di Ikonium, di Listra, di Derbe. Dan engkau mengambil bagian tersebut. Bahkan engkau menundukkan dirimu untuk menuruti teladanku. Sehingga Paulus menasihatkan kepada Timotius, tetap tunduk pada kehendak Allah. Tetap tunduk kepada otoritas Allah. Caranya bagaimana? Turuti firman Allah. Dikatakan di dalam teks, segala tulisan ini mengacu kepada kitab suci yang diilhamkan Allah. Patut untuk engkau ikuti. Paling tidak ada beberapa alasan mengapa Paulus mengusulkan untuk Timotius tunduk kepada otoritas Alkitab yang diilhamkan Allah. Ada 3 alasan yang diungkapkan di sini. Pertama, Alkitab itu yang sudah membimbing Timotius kepada Kristus. Ayat 15 diungkapkan. Dengan Alkitab, Timotius memiliki hikmat. Dan dengan hikmat tersebut, Roh Kudus sudah membimbing Timotius kepada perjumpaan dengan Yesus. Dan dia bisa mengalami yang namanya keselamatan. Bukan hanya memberikan hikmat dan memberikan kemampuan untuk sampai kepada Kristus, Alkitab juga dalam poin yang kedua bermanfaat karena dikatakan di sini, mampu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, serta mendidik orang pada kebenaran. Dan klimaksnya di dalam hal yang ketiga, Alkitab dianggap mampu memberikan pengarahan sehingga dianggap berotoritas, bisa mengarahkan hidup Timotius karena akan memperlengkapi bukan hanya Timotius tetapi juga orang percaya untuk berbuat baik. Inilah yang menjadi bingkai dan latar belakang daripada apa yang dibacakan tadi oleh saya, mengacu kepada 2 Timotius 3 ayat 10-17. Lalu kita mulai bertanya mungkin sekarang, apakah kondisi ini relevan dengan zaman kita saat ini? Apakah masyarakat pada zaman sekarang memang sama seperti masyarakat yang hidup pada zaman Timotius? Saya rasa kalau kita memiliki mata yang cukup terbuka, apa yang dialami, maksud saya kondisi masyarakat yang ada pada masa tersebut tidaklah berbeda jauh dengan kondisi masyarakat yang ada, yang kita jalani sekarang. Kalau kita cukup memiliki mata yang jeli, maka kita akan melihat kenyataan bahwa ada satu tendensi kehidupan masyarakat pada zaman sekarang. Tendensi apa? Pertama, cenderung hidup sesuka hati.
Kalau tidak percaya simak aja di jalan berapa banyak orang membuang sampah sembarangan. Seakan-akan jalan dianggap sebagai tempat sampah. Ada satu kecenderungan pada masa sekarang di mana masyarakat hidup dengan kecenderungan sesuka hatinya. Dan Alkitab mengatakan hati manusia itu korup, buruk. Sehingga ketika manusia hidup dengan kecenderungan ini, maka hati manusia akan cenderung membawa manusia kepada hasrat nafsu yang bersifat buruk. Akhirnya, tidak mengherankan kalau pada masa-masa sekarang ada kecenderungan manusia yang memberikan hidupnya di bawah otoritas hati yang cenderung buruk itu, akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Bukankah pada hari-hari ini ada kecenderungan di dalam hidup manusia mencari segala kemudahan, walaupun harus melakukan perbuatan buruk. Sekali lagi, mentalitas yang seperti ini merupakan gambaran masyarakat sekarang. Apakah hanya itu? Tidak. Ada hal yang lain, yang kedua yang kita lihat sebagai satu tendensi keadaan manusia pada masa sekarang. Yaitu kondisi manusia yang senang dengan sensasi. Kalau tidak percaya, lihat. Sejauh kita memandang, banyak orang lebih senang dengan berita-berita hoax yang sifatnya sensasi. Sekali lagi, medsos, YouTube, dan banyak hal-hal yang lain yang diisi dengan berita-berita sensasional yang tidak jelas kebenarannya. Apakah tipe manusia sekarang tipe manusia yang tidak beribadah? Jelas, masyarakat kita adalah masyarakat yang beribadah. Kita hidup dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Ada agama-agama besar di Indonesia. Tetapi yang ironis, masyarakat kita pun dikenal dengan masyarakat yang korup. Lalu di mana kekuatan ibadah tersebut? Kadang-kadang kita cukup prihatin. Ibadah bukan dijadikan sebagai sarana pengubah hidup, ucapan syukur, tetapi dijadikan arena untuk mencari keuntungan. Sikap materialistik. Sehingga ibadah memiliki bukan fokus yang benar tetapi fokus yang lain. Saya teringat akan kata-kata seorang rohaniwan namanya Tozer. Dia mengatakan problem masyarakat pada zaman sekarang, khususnya problem orang percaya pada masa sekarang bukan orang percaya yang tidak beribadah. Hampir semua orang Kristen beribadah. Tetapi di dalam ibadahnya tersebut yang menjadi problem adalah fokus yang salah. Seringkali kita beribadah bukan terfokus kepada Yesus tetapi kepada berkat-berkatnya. Nampaknya semangat materialistik banyak juga mencengkram orang-orang yang beribadah di gereja. Nah, sekarang pertanyaannya, kita dihadapkan dengan dua alternatif. Apakah kita akan memegang tendensi masyarakat, fenomena masyarakat yang seperti begini, tertuju kepada dirinya, mencari keuntungan, hidup dengan hawa nafsu, ibadah dijadikan sebagai sarana keuntungan, ataukah kita akan menaklukkan diri kita sama seperti Timotius di bawah otoritas Alkitab sehingga kita memiliki hidup yang baik. Alkitab yang bisa memperlengkapi kita untuk perbuatan-perbuatan baik. Kalau kita memilih yang kedua, tunduk pada otoritas Alkitab. Saya akan memberikan beberapa praksis yang bisa dilakukan. Praksis bagaimana menjadikan Alkitab sebagai otoritas yang tertinggi, menjadikan hidup kita dipimpin oleh hikmat ilahi. Paling tidak ada 3 hal yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan, kepada jemaat, kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, sediakan waktu untuk membaca Alkitab. Hidup positif, hidup baik, hidup yang progres lebih baik, itu bukan produk jadi, tetapi satu proses. Dan proses yang permanen, proses yang mencapai klimaks, lebih baik, itu harus dimulai bukan dengan masalah emosi, tetapi dengan masalah pengertian. Seorang ahli kepemimpinan namanya Maxwell, dia mengungkapkan, kalau engkau memiliki satu karet, dan kalau engkau tarik karet tersebut, dan engkau kembalikan karet itu, maka karet itu akan berubah. Potensi karet itu akan keluar. Karena di stretch, kemampuannya keluar. Kalau kita ingin melihat kemampuan manusia
agar teraktualisasi dan mengalami perubahan yang sifatnya dalam tanda kutip permanen, sentuh pengertiannya, pemahamannya. Jangan sentuh emosinya. Dengan demikian, kalau kita ingin mengalami perubahan hidup, sehingga hidup kita lebih signifikan, lebih baik, mulailah dengan menanamkan pengertian di dalam hidup kita, di dalam pemikiran kita, dalam hati kita. Dan menanamkan pengertian tidak datang dengan sendirinya, tetapi dengan cara kita membuka diri, memberi diri, dengan menyediakan waktu untuk membaca Alkitab. Belajarlah terbuka. Belajarlah haus terhadap kebenaran. Hanya dengan cara tersebut kita akan terus mencari Allah, menanamkan pemahaman, dan akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Kita memiliki yang namanya ibadah harian. Kita memiliki yang namanya kelompok pesan. Di sana kita bisa mendapatkan banyak hal. Mempelajari banyak hal. Bahkan kita bisa membaca Alkitab dengan waktu yang kita tentukan. Hidup yang lebih baik, hidup yang lebih signifikan, berkembang melalui satu progres, dimulai dengan pengertian. Tetapi itu tidak cukup. Ada aspek yang kedua yang dibutuhkan untuk kita bisa mengalami perubahan hidup melalui kekuatan dan kuasa firman. Dalam poin yang kedua yang saya berikan adalah belajar menerapkan Alkitab yang kita baca. Untuk mengalami perubahan, benar kita harus menyediakan waktu membaca Alkitab. Tetapi itu tidak cukup. Kita harus menerapkan apa yang kita baca di dalam kehidupan kita. Hidup yang positif, hidup yang berubah, hidup yang memiliki arti dan bisa dilihat adanya perubahan dalam diri kita, merupakan buah integrasi dari tahu dan menerapkan. Mengapa saya tekankan begini? Karena ada orang merasa tahu, dia merasa sudah berubah dan mengalami. Ingat, antara mengalami dengan tahu dua hal yang berbeda. Antara mengetahui dengan melakukan itu merupakan dua hal yang sangat berbeda. Sedangkan perubahan adalah buah integrasi antara tahu dan sekaligus melakukannya. Hari ini ada orang yang mengetahui rokok itu buruk. Tetapi orang yang sama tetap merokok. Bukankah ini satu fakta? Sebetulnya tahu tidak berdampak apa-apa dalam hidup. Seorang teman saya satu kali memiliki problem dengan dadanya. Dan ternyata dia memiliki problem dengan paru-parunya. Dia datang ke dokter. Lalu waktu diskusi dengan dokter, dokter mengatakan, "Kamu merokok ya?" Dia bilang, "Iya." "Berhenti merokok," dokter bilang. "Karena kalau kamu nggak berhenti merokok, rokok akan memberhentikan kamu." Wah, ini kata-kata keras. Saya harap jemaat bisa memahami apa yang saya katakan. Dokter mengatakan, kalau engkau tidak berhenti merokok, rokok akan memberhentikan hidupmu. Waduh, dia begitu berat dan dia mengatakan, "Dok, aduh saya rasanya sulit lepas dari rokok karena sudah begitu mencengkram hidup saya." Ya silakan. Kalau engkau tetap bertahan dengan hal tersebut, tunggu tanggal mainnya. Akhirnya teman saya mengatakan, "Ya udahlah, saya coba berhenti." Dokter bilang, "Ya begitu." Dokter memberikan resep obat yang harus dimakan. Diambil, dan dia pulang. Waktu dia pulang keluar, dia terlupa dengan dompetnya tertinggal di meja sang dokter. Jadi dia kembali. Dia bilang ke suster, "Dompet tertinggal di dalam." "Oh ya silakan." Waktu dia buka pintu, masuk ke ruang dokter, dia terkejut. Karena apa? Dokternya sementara mengeluarkan rokok dan menghisap rokok. Ye'ilah, ini namanya tahu, tapi tidak melakukan. Nah, perubahan hidup, hidup yang lebih baik, bukanlah ranah pengetahuan semata-mata, tetapi juga ranah praktis. Dalam hidup sehari-hari, ada banyak hal-hal yang bersifat praktis yang sebetulnya bukan hanya masalah pengetahuan, tetapi tindakan.
Berenang itu bukan ranah pengetahuan. Kalau kita ingin bisa berenang, nggak cukup kita pergi ke perpustakaan, baca teori berenang sampai puluhan buku. Lalu kita mengerti dengan jelas tentang berenang. Besoknya kita cari yang namanya kolam renang, nyemplung ke yang 3 meter. Hasilnya dijamin. Bukan bisa berenang, tapi ke ICU. Sekali lagi, pentingnya masalah mengerti dan menerapkan. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran adalah masalah praktis, masalah penerapan. Jadikan Alkitab sebagai GPS, kompas kehidupan yang akan bermanfaat kalau kita terapkan, kita gunakan. Sehingga kita sampai kepada tujuan yang diinginkan oleh Alkitab. Kita boleh memiliki pengetahuan yang banyak tentang Alkitab, tetapi bukan berarti pada saat yang bersamaan kita menjadi manusia yang berubah. Perubahan dimulai daripada mengerti dan melakukan. That is change, itulah perubahan. Yang ketiga, tidak cukup hanya memahami atau mengerti, tidak cukup hanya menerapkan, tetapi juga pentingnya membangun konsistensi. Memahami, menerapkan, dan melatihnya secara terus-menerus. Perubahan yang signifikan bukan karena tindakan yang sesekali, apalagi yang satu kali. Tetapi tindakan yang konsisten berkali-kali. Salah satu filosofi daripada GKPB adalah Spirit of Excellence. Dan saya seringkali mengatakan excellent adalah tindakan berkali-kali. Dan bukan tindakan yang sesekali. Pohon beringin yang besar itu dimulai daripada benih yang kecil yang ditanamkan. Langkah ke-1000 dimulai pada langkah yang pertama. Sehingga hidup yang berubah total adalah hidup yang dimulai daripada memahami, menyediakan diri untuk membaca Alkitab, menerapkannya, melakukannya secara terus-menerus. Rekan-rekan, jemaat, saya ingin tekankan, prestasi, juara, kecakapan, pakar itu merupakan proses panjang dari satu tindakan membangun konsistensi. Habit yang baik, yang excellent itu dibangun, dilakukan secara terus-menerus. Di mana kita berdiri? Apakah ini menjadi posisi kita? Hanya Bapak dan Ibu sekalian yang bisa menjawab. Saya tidak panjangkan. Jadikan Alkitab otoritas yang paling tertinggi di dalam hidup kita. Lakukan. Dan kita akan berubah karenanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami pelaku dan bukan hanya pendengar. Terima kasih untuk kesempatan hamba bisa menyampaikan kebenaran ini. Dan berdoa untuk tiap jemaat yang sudah mendengarnya. Biar Kau limpahkan kasih dan anugerah-Mu serta mampukan mereka untuk menjadi pelaku firman. Kami alaskan apa yang sudah kami doakan hanya dalam satu nama. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan memberi kekuatan buat kita. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikannya urapan dari Tuhan untuk hambanya lebih lagi. Puji Tuhan. Saat yang indah buat kita memberi kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Puji Tuhan, haleluya, firman Tuhan ya dan amin. Persembahan Bapak Ibu bisa disampaikan ke dalam bentuk persembahan kepada nomor rekening yang tertera di layar. Mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum memberi persembahan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Saat ini kami rindu memberi untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkatinya. Biar nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang diselamatkan. Kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
Bapak dan Ibu sekalian, kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah online kita minggu depan yang akan mulai ditayangkan pada hari Sabtu 29 Januari 2022 jam 17 waktu Indonesia bagian Barat. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Anugrah Saron yang pastinya akan memberkati kita semua. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam doa fajar setiap hari Senin jam 5.30 via Zoom dan doa jemaat Rabu tiap pukul 18.30 via Zoom dan YouTube. Kami juga mengundang Bapak dan Ibu untuk mengikuti kesan yang secara hybrid dilakukan. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan melalui kesan ini. Bagi Bapak dan Ibu yang telah memiliki anak berusia hingga kelas 6 SD, mari ajak anak Bapak dan Ibu untuk mengikuti ibadah anak MDC Kids. Bapak dan Ibu bisa menghubungi Kak Sari dan Kak Silia untuk informasi lebih lanjut. Tanggal 29 dan 30 Januari 2022 akan diadakan ibadah onsite di Gedung MDC Bogor. Hari Sabtu pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat dan hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menghadiri ibadah onsite ini, dapat langsung menghubungi pemimpin kesan masing-masing atau sekretariat. Saudara-saudaraku, kita telah memuji, membesarkan nama Tuhan, bahkan kita telah mendapat pesan-pesan Tuhan yang disampaikan lewat Pak Stefanus Budiman. Kami mengucap terima kasih kepada Pak Stefanus Budiman. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan memberkati keluarga Bapak. Saudara, marilah kita tunduk kepada otoritas firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita masing-masing. Marilah kita menjadikannya bukan hanya sebagai pengetahuan semata-mata, tetapi terlebih firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita saat demi saat. Saya percaya setiap kita yang merenungkan bahkan melakukannya, maka hidup kita mempunyai dasar yang teguh di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudaraku, saya undang baik yang di Bogor, di Depok maupun di Tangsel. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah online kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami boleh beribadah kembali sekalipun lewat online. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah mengurapi baik pujian penyembahan maupun pesan firman-Mu. Biarlah terus kami berjalan di bawah otoritas firman-Mu ya Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku dari firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Pak Stefanus Budiman dan pelayanannya dan keluarganya dimanapun mereka berada, selalu menjadi berkat bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami semua yang sudah beribadah pada hari ini, baik keluarga kami, pekerjaan kami dibuat berhasil, keluarga kami bertambah kuat di dalam Engkau, dan Engkau melindungi kami selalu, seluruh anggota keluarga dari berbagai penyakit dan virus-virus. Tuhan yang menyertai seluruh jemaat baik di Bogor, di Depok, dan di Tangsel. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.